Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Risma Lutful Munawwaroh dengan NIM 212111096 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyetorkan hafalan saya terkait dengan kaidah usuliyah wal fiqhiyah dari kaidah 6 sampai kaidah 17. Nah, kaidah yang ke-6 yaitu kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, yang artinya bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir atau tidak dapat dibatalkan oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Dalam pengertian yang lain adalah hasil ijtihad seorang mujtahid pada waktu sekarang tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Begitu juga dengan halnya hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh ijtihad mujtahid yang lainnya. Dalil dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Nah, contoh penerapan kaidahnya yaitu contohnya jika ada seorang yang bingung menentukan arah kiblat untuk mengerjakan sholat. Nah, lalu dia berusaha mencarinya dengan cara bertanya ataupun melihat tanda-tanda lainnya seperti matahari, bulan ataupun bintang. Tapi dia itu masih bingung dan belum bisa menentukannya. Lalu dia sholat dengan hasil ijtihadnya tersebut. Kemudian setelah itu nampaklah baginya bahwa yang dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Nah, adapun kaidah pengecualian al-ijtihad yaitu contohnya terjadi persengketaan antara Adi dan Ari mengenai seekor sapi nih. Masing-masing mengaku bahwa itu adalah sapi miliknya, tapi kemudian sapi tersebut berada di tangan Adi. Akhirnya hakim memutuskan bahwa sapi tersebut adalah milik Adi. Keputusan itu berdasarkan patokan umum bahwa Dakil atau Adi dimenangkan atas Ari. Setelah keputusan dibuat, Ari mendapat bukti yang menunjukkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya. Nah, berdasarkan kaidah tersebut, hukum atas kharij adalah berdasarkan saksi, maka hakim dapat mengubah keputusannya dan memenangkan Ari sebagai pemilik sapi. Kaidah ketujuh atau kaidah selanjutnya yaitu kaidah iza ijtama'al halalu wal haramu gulibal haram, yang artinya apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Nah, dalilnya yaitu terdapat dalam hadis Nabi yang artinya tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Nah, contoh penerapan kaidah iza ijtama'al halalu wal haramu gulibal haram yaitu diumpamakan seperti seekor anjing yang menyetubuhi seekor kambing betina. Nah, lalu kambing tersebut melahirkan anak kambing, maka anak kambing tersebut dihukumi najis dan tidak boleh untuk dimakan. Selanjutnya yaitu kaidah pengecualian ijtama'al halalu wal haramu, yaitu kasus penggemukan ternak hewan dengan bahan-bahan makanan atau minuman yang mengandung zat haram. Akan tapi jika ternak tersebut hanya sekadar pernah memakan atau minum sesuatu yang haram, maka status hukum mengonsumsi daging atau air susunya adalah halal, sekalipun sesuatu yang haram tersebut sudah bercampur dengan daging dan susunya. Kaidah yang ke-8 yaitu al-isharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub, yang artinya sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, yang artinya mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah itu hukumnya makruh. Nah, dalilnya yaitu terdapat surat Al-Hasyr ayat 9. Contoh kaidahnya yaitu ketika memberi minum orang yang haus, Syekh Yasin Al-Fadani menjelaskan bahwa mendahulukan orang yang kehausan yaitu dengan air, dan orang yang kehausan ini adalah orang yang kesulitan dan dilindungi sama saja entah ia muslim, kafir dhimmi atau kafir mu'ahad. Wajib itar atas orang yang menemukan air dan ia tidak sedang membutuhkannya. Nah, selanjutnya yaitu kaidah pengecualiannya seperti halnya jika seorang memiliki air dan yang hanya cukup untuk berwudu untuk dirinya sendiri, maka ia itu tidak boleh memberikan air tersebut kepada orang lain agar orang lain bisa berwudu sementara ia bertayamum. Kaidah yang ke-9 yaitu kaidah at-tabi'u tabi, atau yang artinya pengikut itu adalah yang mengikuti. Nah,
arti lainnya yaitu hukum yang diikuti, yang dikehendaki mengenai tapi adalah sesuatu yang tersambung dan menjadi bagian dengan sesuatu yang diikuti dan sulit untuk dipisahkan. Nah, dalilnya itu terdapat pada hadis Nabi yang artinya sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Contoh kaidahnya yaitu penguasa tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat, sekalipun sah makmum di belakangnya karena hanya makruh saja. Kaidah pengecualiannya yaitu seperti barang siapa yang menjual pohon kurma ketika sedang berbunga dan sudah dikawinkan, maka buahnya milik penjual, kecuali apabila pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut juga ikut dalam akad jual beli. Kaidah yang selanjutnya adalah kaidah 10 yang bunyinya tasarruf al-imam ala ra'iyah manutun bil al-maslahah, atau yang artinya tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalilnya yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Contoh tasarrufnya yaitu dalam soal pembagian zakat, seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu itu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene lebih membutuhkan. Kaidah yang 11 yang bunyinya al-hudud tasqutu bil asubhat, atau hukuman-hukuman had itu bisa gugur karena adanya subhat atau ketidakjelasan. Nah, dalilnya terdapat dalam Quran At-Tolak ayat 1. Contohnya nih, seorang yang muntah dan muntahnya tersebut ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seorang itu tidak boleh diberi sanksi hukum had meminum minuman keras. Letak subhatnya karena ada kemungkinan bahwa seorang itu dipaksa orang lain untuk minum khamr atau air keras itu. Nah, letak subhat lain adalah terkadang bau khamr itu sama dengan bau minuman halal lain setelah melalui proses dalam perut seorang. Kaidah pengecualiannya yaitu kasus seorang muslim membunuh seorang kafir zimmi, kemudian wali kafir zimmi tersebut membalaskan dendam dengan cara membunuh pria muslim tersebut. Dalam kasus ini, wali zimmi yang telah membunuh pria muslim tersebut maka ditetapkan hukum had, karena sekalipun ada syubhat khilaf dari mazhab Hanafi yang membolehkannya, namun syubhat tersebut sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam mengukurkan had. Kaidah yang ke-12 yaitu kaidah al-hurru layak kulu tahtal yad, atau yang artinya orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalil-dalilnya yaitu berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 26. Contohnya, laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Kaidah pengecualiannya yaitu apabila yang dikurung itu adalah hamba saya dan mati tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus seperti itu terjadi maka wajib membayar ganti rugi, dan apabila yang mengurung tersebut wajib menanggung kemanfaatan 7 hamba saya selama ada dalam kurungan seandainya ia tidak dapat memenuhinya. Kaidah yang ke-13 yaitu kaidah al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu, artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalilnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Dalam karangannya tersebut artinya berkatalah Al-Zarkasi, batasan dalam kaidah ini termasuk pada sesuatu yang wajib, haram, dan makruh. Nah, contoh penerapannya yaitu wajib menutup lutut dan pusat yang merupakan batasan bagi aurat laki-laki dalam sholat. Nah, karena sebagaimana aurat antara pusat dan lutut itu pusar dan lutut itu wajib ditutup. Begitu juga bagian pusar dan lutut itu sendiri yang membatasinya maka wajib juga ditutup. Kaidah pengecualiannya yaitu kaidah ini tidak dapat diperdapatkan pengecualiannya pada segala macam cabang masalahnya, melainkan hanya pada satu kasus tentang haramnya menyetubuhi istri dari jalur belakang atau dubur. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah iza ta'ama
iza tama'a amroni min jimsin wahi dilam yahtalif maqsuduhuma dahala ahaduhuma fil khair ghaliban. Nah, yang artinya apabila berkumpul dua perkara dalam satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu termasuk kepada yang lain. Maksudnya apabila ada dua perkara jenis dan tujuannya sama, maka cukup dengan melakukan salah satunya. Kaidah dalilnya yaitu terdapat dalam sabda Nabi yang artinya dari Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah bersabda, segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan suatu amal itu tergantung niatnya. Barang siapa hijrah karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contoh kaidahnya yaitu barang siapa melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal pada hari yang disunahkan puasa seperti puasa hari-hari Bid, maka ia mendapatkan pahala 2 puasa sunnah tersebut, yaitu puasa sunnah Syawal dan puasa hari-hari Bid. Kaidah pengecualiannya yaitu berniat mengalahkan musuh ketika jihad dengan cara menebang pepohonan mereka. Kaidah yang ke-15 yaitu kaidah malul kalam aulamin ihmadihi, mengamalkannya lebih baik daripada mengabaikan perkataan itu. Nah, dalilnya yaitu terdapat dalam hadis yang artinya membuat dasar itu lebih utama daripada memperkuatnya. Contoh kaidahnya yaitu seorang yang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya padahal ia tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta itu harus diberikan kepada cucu-cucunya tersebut karena cucu-cucu itu termasuk anak dalam arti majas. Kaidah pengecualiannya yaitu jika sulit memperlakukan suatu ucapan, maka ucapan tersebut tidak dapat diperlakukan. Contohnya seorang menuduh orang lain memotong tangannya padahal tangannya masih utuh. Kaidah yang ke-16 yaitu kaidah al-kharaj bid-damam, yaitu hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalilnya yaitu terdapat dalam hadis riwayat Syafi'i dan Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Contoh kaidahnya yaitu ketika hasil panen padi yang bibitnya berasal dari curian, maka diperinci. Kalau proses sampai panen tidak mengeluarkan biaya apapun, maka hasilnya sepenuhnya untuk pemilik bibit. Apabila dalam proses pemeliharaan sampai panen diperlukan biaya, maka hasil panen tersebut milik pemilik bibit dan sebagian milik yang memelihara. Kaidah yang terakhir atau yang ke-17 yaitu kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab, yaitu keluar dari khilaf itu adalah yang diutamakan, atau keluar dari perselisihan itu adalah sesuatu yang disukai. Dalilnya yaitu terdapat dalam hadis yang artinya maka barang siapa menjaga diri dari syubhat atau ketidakjelasan, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Contohnya sebaiknya orang yang buang air besar atau kecil itu tidak menghadap atau tidak membelakangi kiblat, bahkan di tempat tertutup, sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Dan terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tutur kata yang tidak mengenakan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya hafalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.